Halo sahabat YouTuber, dimanapun kita berada, kembali lagi dengan saya di channel ini yang merupakan channel inspiratif bagi kita semua. Dan topik kita kali ini adalah masih tentang seputar suara hati difabel. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang mengapa aku berbeda. Namun sebelum saya berbagi dengan kita semua, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel Citra Aisyah Payung, like dan komen supaya saya lebih semangat lagi dalam membagikan video-video yang dapat membangun karakter kita secara positif. Sahabat YouTuber yang terkasih, saya membawakan topik mengapa saya berbeda, mengapa aku berbeda. Maksudnya di sini adalah saya ingin berbagi tentang pengalaman saya ketika saya kecil, di mana orang tua saya memperlakukan saya dengan berbeda dari saudara-saudara saya yang lain. Saya adalah seorang anak perempuan dari 5 bersaudara, anak yang kedua, dan terlahir sebagai difabel netra, khususnya low vision, keterbatasan melihat. Orang tua saya memperlakukan saya berbeda dari saudara-saudara yang lain. Bahkan saya dilarang ini dan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu semua karena mereka terlalu khawatir kalau akan terjadi sesuatu terhadap saya. Nah sahabat yang terkasih, ternyata itu juga dapat mempengaruhi karakter saya dan mengurangi rasa percaya diri dalam diri saya. Mengapa? Karena saya merasa bahwa pembatasan itu membuat saya tidak menemukan jati diri yang benar tentang diri saya. Sahabat yang terkasih, ketika terjadi pertentangan dalam batin saya dan ketika perbedaan yang dilakukan orang tua saya menimbulkan kecemburuan terhadap saudara-saudara yang lain, dan itu ternyata mempengaruhi karakter saya yang tertutup terhadap orang lain. Nah, pernah suatu ketika saya mencuri waktu keluar dari rumah dan bermain dengan teman-teman sebaya saya, karena saya merasa orang tua saya terlalu mengekang saya. Dan kejadian saya mengalami kecelakaan kecil yang membuat kepala saya bocor sebelah kanan. Dan betapa paniknya orang tua saya saat itu ketika saya ada di kelas 4 SD, ketika saya bermain dengan teman-teman saya, dan sebelumnya juga ketika saya masih kelas 3 SD, saya ingin bermain dengan teman-teman di sekolah. Juga terjadi kecelakaan kecil di mata diri saya bertabrakan dengan seorang anak laki-laki. Saat itu ketika saya terlalu bahagia untuk bermain-main dengan mereka. Juga waktu saya umur 4 tahun atau 5 tahun kalau nggak saya tidak salah, saya juga mengalami kecelakaan kecil di mana ada sebuah kayu yang merobek, kalau nggak salah, di kaki kiri atau di kaki kanan saya. Jadi hal-hal tersebut yang membuat orang tua saya menjadi overprotective terhadap saya. Bahkan ketika saya ingin berkuliah ke Medan, karena
selama ini SD, SMP, SMA saya sekolah di sekolah negeri di kampung saya, mereka menangis, terkhusus ayah saya, karena bagaimana nanti ia, bisakah dia mandiri? Memang terlalu berat, bahkan saya merasakan. Tetapi karena 2 tahun saya di asrama, perlahan-lahan saya belajar untuk mandiri, dan 3 tahun saya kos, dan awal mula saya pulang ke kampung, saya pulang sendirian, dan tidak ada kawan yang mengantarkan saya, tidak ada teman yang bersama-sama dengan saya untuk pulang. Nah, betapa terkejutnya orang tua saya melihat ternyata saya bisa mandiri. Ternyata sifat overprotective yang terlalu menjaga saya, dan itu ternyata membuat saya menjadi lemah. Nah, memang pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam pikiran saya. Mengapa saya berbeda? Mengapa aku berbeda? Mengapa aku diperlakukan tidak sama dengan yang lain? Mengapa aku tidak diperlakukan sama dengan saudara-saudara yang lain? Ketika mereka terlalu memarahi adik-adik saya, padahal saya yang bersalah. Sebenarnya saya merasa ini tidak adil, ini tidak fair, atau bahkan ini hanya terlalu menguntungkan bagi saya. Ketika mereka mengasihani keadaan saya, dan ini membuat saya menjadi lemah dan seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa, dan membuat saya menjadi minder dan kurang percaya diri, karena orang-orang di sekitar saya terlalu mengasihi saya dengan kasih yang kurang tepat, karena kasih yang mereka miliki hanyalah kasih yang terlalu overprotective menjaga saya. Dan pada kenyataannya akhirnya saya menghadapi dunia di luar sana yang begitu keras, sehingga membuat saya menjadi cengeng dan lemah. Sebenarnya mereka tidak memanjakan saya. Di rumah mereka membebaskan saya melakukan pekerjaan rumah misalnya yang mampu saya kerjakan. Hanya saja untuk hal-hal yang dikatakan mereka menilai saya tidak bisa mengerjakannya padahal saya bisa, itulah yang membuat saya menjadi kecil hati. Seperti itu sudah saya alami, dan sehingga ketika saya melihat dunia di luar sana, saya semakin merasa minder dan kurang percaya diri ketika orang lain mengarahkan saya untuk melakukan sesuatu hal misalnya yang mereka anggap saya mampu untuk melakukan. Saya menjadi tarik diri, atau bahkan ketika orang-orang tidak mengikutsertakan saya dalam suatu kegiatan, saya menjadi minder dan kecil hati. Jadi inilah sebenarnya yang terjadi. Kadang-kadang kasih sayang yang buta itu sebenarnya tidak memandirikan jadi kepada orang tua kami dimanapun berada yang memiliki anak yang difabel, ada beberapa hal yang saya katakan. Yang pertama, ketika dia masih kecil, jangan terlalu melarang si anak untuk melakukan sesuatu hal yang ia sukai. Itu poin yang pertama. Ketika dia mengerjakan sesuatu hal yang ia sukai, tugas orang tua hanyalah memantau si anak tersebut sampai di mana ia mampu mengerjakan itu, sampai di mana dia mampu melakukan yang ia bisa lakukan, sehingga orang tua dapat melihat di mana anak itu boleh melakukan hal yang ia sanggup ia lakukan. Mari motivasi si anak supaya lebih bersemangat lagi. Kamu bisa, kamu mampu melakukannya. Ucapan-ucapan seperti itu ketika dia menerima itu, bukan kata jangan lakukan ini, jangan lakukan itu akan membuat dia semakin bersemangat. Yang kedua, jangan terlalu overprotective terhadap si anak.
Mungkin karena kita terlalu mengasihi si anak, takut ia akan mengalami sesuatu hal yang dapat membahayakannya, itu membuat rasa percaya dirinya itu akan berkurang. Diharapkan kepada orang tua yang memiliki anak yang difabel, jangan terlalu mengasihani anak. Karena apa? Sedangkan anak yang tidak difabel aja secara psikologis dilarang untuk terlalu sering mengucapkan kata jangan. Karena sebenarnya setelah kata jangan itu si anak akan mengerjakan itu gitu. Tapi coba berikan perkataan yang positif kepada si anak yang difabel. Sedangkan ketika si anak belajar naik sepeda, apa terlalu khawatir jangan-jangan dia akan terjatuh, tidak seperti itu. Tetapi sekalipun dia terjatuh, orang tua tugasnya adalah memotivasi, ya kamu bisa melakukannya. Rasa sakit itu hanyalah sementara ketika kau mampu untuk bangkit dan terus berusaha mengayuh sepeda, dan akhirnya kau mampu untuk mengendarai sepeda itu. Saya katakan kepada para orang tua yang anaknya difabel untuk tetap berpikir positif tentang anak itu sendiri, bahwa dia memiliki kemampuan yang bisa lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, jangan perlakukan anak dengan berbeda di hadapan saudara-saudara yang lain, karena itu dapat menimbulkan kecemburuan kepada mereka, dan itu dapat membuat si anak juga merasa terlalu diistimewakan, sehingga ia akan menjadi manja dan kecil hati. Bahkan dia akan merasa terlalu terlindungi, sehingga ketika menghadapi dunia luar dia akan terkejut dan menjadi tersakiti, bahkan karena dia tidak pernah melihat, dia terlalu melihat kenyamanan dalam keluarga. Ketika kita mengajarkan bahwa sekalipun keluarga itu memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada si anak, tetapi bukan berarti itu dapat membuat dia menutup diri terhadap kejamnya dunia di luar sana, sehingga dia akan menjadi kecewa ketika menghadapi apa yang ada di depannya dan mulai menyalahkan dirinya yang lemah dan tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi mungkin 3 poin itu sangat perlu untuk orang tua, sehingga dapat menghadapi anak-anak yang memiliki kebutuhan yang khusus atau difabel. Terima kasih untuk kita semua. Semoga video kali ini dapat berguna bagi kita semua dan memberi semangat dan motivasi bagi kita semua. Selamat menjadi berkat dimanapun kita